Halo, saya Arlianti Sabila Muja, saya mahasiswi semester 6 dari Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral, Stipa Santo Sirius Ruten. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana kegiatan pelayanan pastoral yang dilakukan di Paroki Santo Yosef Reben berdasarkan 5 tugas gereja. Yang pertama, kita lihat dalam bidang diakonia atau pelayanan. Yang pertama, memberikan sumbangan berupa beras kepada saudara-saudari di SLB Ruten. Yang kedua, adanya program pembangunan rumah dari pastor paroki, pembangunan WC, dan juga kamar mandi. Yang ketiga, bantuan biaya pendidikan baik di tingkat SMA dan juga perguruan tinggi kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu. Yang keempat, memberikan sumbangan berupa uang kepada keluarga yang sedang berduka. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, dapat saya refleksikan dalam bidang liturgia, yaitu masih ditemukan masalah yaitu berkaitan dengan kehadiran umat dalam mengikuti perayaan misa pagi. Dalam perayaan ini, hanya umat tertentu yang mengambil bagian dan lebih banyak orang tua yang hadir. Kebanyakan umat pada pagi hari sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, sehingga waktu untuk mengikuti misa tidak ada. Dalam hal ini, sangat sulit untuk menentukan solusi yang tepat, karena setiap umat sudah memiliki jadwalnya masing-masing. Yang ketiga dalam bidang kerikma atau pewartaan. Adapun kegiatan yang pernah dilakukan di Paroki Santo Yosef Reben, yang pertama, pelajaran untuk calon baptis untuk pasangan yang mau menikah dan peserta penerima komuni. Yang kedua, katekese. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, dapat saya refleksikan dalam bidang pewartaan, terlebih khusus dalam kegiatan katekese yang menjadi masalah menurut saya kurangnya partisipasi dan semangat umat untuk mengikuti kegiatan katekese. Kegiatan katekese ini juga tidak terlalu sering dilakukan. Kegiatan katekese biasanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu, berkaitan dengan kekurangan partisipasi dan semangat umat dalam berkatekese disebabkan karena mereka capek setelah pulang kerja. Itu salah satunya alasan yang pernah saya dengar, terutama bagi orang tua yang bekerja di sawah, di kebun, dan juga di sawah. Sehingga kegiatan katekese yang pernah dilakukan lebih banyak diikuti oleh anak-anak muda dan juga orang muda dan beberapa orang tua. Berkaitan dengan persoalan ini, mungkin sebaiknya katekese tidak hanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu dan harus bisa melihat dan menyesuaikan dengan waktu umat. Sedangkan berkaitan dengan pelajaran untuk calon baptis, pasangan yang mau menikah, dan peserta penerima komuni suci pertama, saya kurang tahu bagaimana pelaksanaan kegiatannya, sehingga saya tidak bisa merumuskan apa yang kurang dari kegiatan pelajaran atau pengajaran itu. Tetapi untuk sejauh ini, kegiatan pengajaran sering dilakukan dan pastor paroki memberikan pelayanan yang baik. Yang keempat, dalam bidang martiria atau kesaksian hidup. Berkaitan dengan kesaksian hidup, ada umat yang berada jauh dari paroki, rela jalan kaki setiap hari Minggu dan perayaan besar lainnya untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Menurut saya, ini adalah salah satu kesaksian hidup mereka terhadap iman mereka kepada Tuhan. Mereka berkorban diri dengan jalan kaki dari kampung mereka agar dapat mengikuti perayaan Ekaristi dengan jarak yang lumayan jauh. Mereka harus melewati 2 kampung untuk bisa sampai di Paroki Reben. Dari hal ini, dapat saya refleksikan menurut saya bahwa sangat memprihatinkan. Karena apa? Di beberapa tempat tertentu memang tidak ada tempat untuk beribadah atau untuk melaksanakan perayaan Ekaristi, sehingga umat kesulitan untuk merayakan misa pada hari Minggu. Sebelumnya, di beberapa tempat ini perayaan misa dilakukan di gedung sekolah dan dipimpin oleh guru agama atau orang-orang yang dipercayakan. Tetapi untuk saat ini tidak dilakukan lagi. Saya tidak menemukan alasan mengapa perayaan misa tersebut tidak dilakukan. Yang terakhir, kita lihat dalam bidang koinonia atau persekutuan. Adapun kegiatan yang pernah dilakukan di Paroki Santo Yosef Reben, yang pertama, kegiatan retret, yang kedua, doa bersama di Gua Maria, yang ketiga, doa Rosario pada bulan Maria, dan juga setiap hari Minggu itu dilaksanakan sekami.
Dari beberapa kegiatan tersebut, dapat saya refleksikan bahwa dalam kegiatan untuk meningkatkan persekutuan umat di Paroki Reweng, telah dilakukan beberapa kegiatan seperti yang telah saya paparkan. Untuk beberapa kegiatan tersebut, saya tidak menemukan persoalan atau kekurangannya, tetapi mungkin bisa ditingkatkan lagi karena beberapa kegiatan di atas banyak umat yang mengambil bagian, baik itu anak-anak, orang dewasa, ataupun orang tua, dan mereka sangat bersemangat dalam mengikuti sekami. Baik teman-teman, itu saja hal yang saya sampaikan di video kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.